Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, jumpa lagi kita di channel kita yang tercinta ini, Mr. Incredible. Dengan saya Muhammad Aulia Fair Simargolang dengan NIM 250518109. Pada video kali ini saya akan menjelaskan dasar bahasa pemrograman PHP dan cara menjalankannya menggunakan server lokal XMPP. Materi ini ditujukan untuk teman-teman yang ingin belajar khususnya dalam pembuatan website. Sebelum kita memulai, mungkin ada beberapa tools atau beberapa aplikasi yang harus teman-teman download. Yang pertama itu adalah server lokal kita XMPP. Teman-teman dapat mendownload XMPP di sini, teman-teman. Tinggal pilih saja yang mana mau teman-teman versinya ini. Kemudian yang kedua, teman-teman membutuhkan text editor. Saya menyarankan menggunakan Visual Studio Code. Karena banyak ekstensi-ekstensi bagus yang dapat dipasang dan membantu dalam pembuatan coding. Jadi teman-teman tinggal download yang mana sesuai dengan sistem operasi teman-teman. Ini gratis. Baik, sembari teman-teman melakukan pendownloadan, mungkin kita akan sedikit membahas mengenai apa itu PHP. PHP adalah bahasa pemrograman server-side yang digunakan untuk membuat website dinamis. Server-side artinya proses yang dilakukan oleh PHP ini dilakukan di sisi server. User dan PHP ini membuat website dinamis, yaitu website interaktif yang dapat berubah secara real-time melalui inputan user atau perubahan data di dalam database. Sebagai contoh, misal kita login dan register. Ini ketika kita login atau register, PHP melakukan proses di sisi server, dan ketika berhasil, itulah yang akan ditampilkan di websitenya atau user interface-nya. Oke, mungkin setelah teman-teman mendownload dan menginstal XMPP, akan muncul tampilan seperti ini. Inilah tampilan utama kita. Teman-teman dapat cukup menghidupkan Apache dan MySQL. Walaupun pada video kali ini kita tidak menggunakan MySQL. Aduh, nggak hidup dah. Udah, nggak masalah. Kemudian teman-teman tadi kan menginstalnya, teman-teman cari folder instalasinya tadi, kemudian pergi ke htdocs. Nah, disinilah teman-teman bakal menyimpan folder dan file PHP yang ingin teman-teman buat. Di sini saya akan buat coba PHP, dan kemudian kita buka Visual Studio Code-nya. Baik, beginilah tampilan Visual Studio Code. Kita coba buat file PHP, coba.php. File PHP itu berekstensi .php. Oke, jadi ini adalah struktur dasar PHP. PHP itu dibuka dengan seperti ini dan ditutup seperti ini. Oke, yang pertama kita akan mempelajari cara mencetak tulisan. Sintaks untuk mencetak tulisan yaitu echo. Menggunakan kutip 2, halo dunia. Dan jangan lupa menggunakan titik koma. Untuk menjalankan file PHP ini kita perlu di sini kita klik admin. Nah, di link ini teman-teman ganti dashboard menjadi nama folder tadi yang teman-teman buat. Tadi saya buat coba PHP, kemudian nama filenya. Tadi saya buat coba.php. Nah, sudah muncul ini, halo dunia. Sesuai kan? Echo juga bisa pakai kutip 1, teman-teman. Nggak masalah itu. Halo, nama saya PHP. Jangan lupa titik koma. Boom, muncul ya. Oke, next teman-teman, kita akan belajar mengenai variabel. Apa itu variabel? Variabel sendiri adalah tempat untuk menyimpan data atau nilai. Data ini bisa berupa teks, angka, nilai benar atau salah, atau boolean. Di PHP semua variabel diawali dengan tanda $. Ada beberapa aturan penulisan nama variabel pada PHP. Yang pertama, diawali dengan huruf atau garis bawah. Jadi dia awalnya itu wajib huruf atau garis bawah. Nilai. Ini cara penulisan yang benar. Ini juga merupakan cara penulisan variabel yang benar. Dan tidak boleh diawali dengan angka. Ini cara penulisan variabel yang salah. Tidak boleh pakai spasi juga. Karena yang terbaca sebagai nama variabelnya hanyalah nilai. Jika teman-teman ingin membuat variabel dengan 2 suku kata, maka teman-teman dapat menggunakan
garis bawah teman-teman. Untuk teman-teman dapat menggunakan camel case. Nah, tidak boleh menggunakan spasi. Kemudian ada beberapa jenis variabel. Yang pertama, string. String itu sendiri adalah sebuah kumpulan kata, sebuah kumpulan huruf yang membentuk kata atau kalimat. Nah, untuk menampilkan sebuah data dalam variabel ke website, teman-teman bisa menggunakan echo nama echo nama variabel. Kemudian dia akan muncul. Halo dunia, nama saya. Ini kita hapus dulu. Nah, Muhammad Aulia Khair. Kemudian tipe kedua yaitu integer. Integer sendiri adalah sebuah variabel yang dapat menampung nilai angka atau bilangan bulat. Saya akan membuat umur, menggunakan umur saya 18. Kemudian teman-teman dapat mencetaknya menggunakan echo lagi. Maka akan tampil 18. Kemudian yang ketiga ada tipe data float atau bilangan desimal. Ini ada bilangan dengan koma. Untuk membuat koma pada angka di PHP, teman-teman harus menggunakan titik, bukan menggunakan koma. Kemudian kita cetak lagi, echo, nilai. Bakal muncul 99,9. Oke, kemudian yang keempat ada boolean. Ini merupakan nilai yang isinya 1 dan 0, yaitu true dan false. Nah, dapat dipastikan nanti yang tampil pada website kita adalah 1, karena dia bernilai true. Oke, setelah teman-teman tadi memahami bagaimana cara penulisan variabel dan tipe-tipe data variabel, kita akan coba membuat kalimat, kita akan coba membuat string dan menyatukannya dengan variabel menggunakan concatenation atau gabungan string dan variabel. Echo, halo, nama saya, kita menggunakan titik, nama variabel, dan titik lagi, saya berumur, sama seperti tadi. Oke, maka dapat dipastikan nanti yang tampil adalah, halo nama saya Muhammad Aulia Khair, saya berumur 18 tahun. Nah, seperti yang diharapkan tampil dia. Oke, teman-teman. Oke, kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu struktur percabangan if-else. Apa itu if-else? If-else adalah percabangan logika yang digunakan untuk mengambil keputusan. Program akan mengecek suatu kondisi yang kita berikan. Jika kondisi tersebut benar, maka perintah if akan dijalankan. Jika salah, maka perintah else yang akan dijalankan. Oke, kita lanjut ke struktur if-else-nya. If kondisi, ini isi yang akan dilakukan jika kondisi tersebut benar, dan else, ini yang akan dilakukan jika kondisi tersebut salah. Kita buat contoh, semisal if umur lebih besar atau sama dengan 18. Kita akan print echo, Anda boleh masuk ke wahana roller coaster. Dan else, jika umur lebih kecil dari 18, maka echo, Anda nggak boleh masuk, ya back. Nah, kita deklarasikan dulu variabel umur. Kita coba. 3, 2, 3, 3. Umur. Oh, salah nih teman-teman. Nah, Anda boleh masuk ke wahana roller coaster karena umur saya 18 tahun. Semisal saya buat 19 tahun, maka tetap boleh. Karena 19 tahun lebih besar dari 18. Nah, semisal saya buat 17, maka Anda nggak boleh masuk ya, Dek. Gitu, teman-teman. Kemudian, ada juga kondisi ketika if else itu lebih dari 1.
Ini kita hapus dulu. Osa. If nilai. Ini dah hasilnya A. Teman-teman. Karena nilai kita ini 88, maka hasilnya A. Misal kita buat 77, maka hasilnya B. Kita buat 61, maka hasilnya dapat dipastikan C. Sekian dari yang dapat saya sampaikan. Bila mana ada kesalahan dalam perkataan atau yang saya ajarkan salah, saya mohon maaf karena saya juga baru belajar. Kita semua sama-sama belajar. Sekian dari saya pamit undur diri. Sampai jumpa di next video.